Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Presiden Activity bersama saya Dewi Manik. Kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, mengatasi berbagai persoalan dan menjalani agenda kepresidenan selama sepekan terakhir. Baik, langsung saja inilah dia Presiden Activity selengkapnya. Ya, pemirsa, sejumlah pertemuan menjadi agenda pertama Presiden selama sepekan. Pertemuan apakah dan di mana sajakah yang menjadi agenda Presiden itu? Berikut liputannya. Presiden Jokowi berdiri di antara Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Ini merupakan kegiatan resepsi yang digelar oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam rangka konferensi tingkat tinggi ataupun KTT khusus ASEAN Australia di Melbourne Convention and Exhibition Centre ataupun MCEC, Melbourne, Australia pada Selasa 5 Maret 2024. Minister Albanese, nice to see you again. Welcome. Lovely. I'm very well, very well. Welcome back to Australia. You are a very regular visitor and a great friend. Selain menghadiri resepsi KTT khusus ASEAN, dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia pada Selasa 5 Maret 2024. Pertemuan ini dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru untuk membahas berbagai isu strategis dan kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Han Manit. Presiden Jokowi menyampaikan harapan untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor bilateral dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Presiden juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa 5 poin konsensus ataupun 5PC dan penyelesaian krisis Myanmar. Ya, dalam kegiatan agenda sepekan, Presiden juga melakukan peninjauan sekaligus simulasi bantuan kepada Palestina di jalur Gaza dengan menggunakan pesawat Hercules di Lanut Iswahyudi, Madiun pada 8 Maret 2024. Di Provinsi Jawa Timur, pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan di 33 ruas jalan dengan kilometer totalnya 275 km dengan anggaran 925 miliar rupiah. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pelaksanaan Impres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah khususnya Bapak Jokowi yang mana telah meresmikan jalan tersebut menjadi baik. Senang sekali, jadi rame juga kita para pedagang juga bisa jualan. Tempatnya ini jadi akses ini ya jalur provinsi ya. Pak Jokowi, terima kasih atas pembangunan yang sudah dijalankan. Semoga rakyat Indonesia tetap makmur. Pak Jokowi sehat selalu bersama keluarga dan bisa membangun meneruskan pembangunan yang lebih baik. Ya, alhamdulillah hari ini telah dilakukan groundbreaking yang langsung dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, tentang pembangunan Karanganyar Paralympic Training Center. Jadi ini kita bisa lihat sudah mulai dibangun dan target Oktober sudah bisa digunakan. Dan ini saya ucapkan sangat terima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang sudah bisa memenuhi mimpi dan juga negara maju yang memiliki inklusivitas yang tinggi. Ya, yang pasti sangat senang Mas, sangat bersyukur juga karena ada perhatian khusus dari pemerintah kepada kami atlet Paralimpik dan juga menurut saya kan
dibangunnya training center ini juga untuk pembinaan yang bagus kepada penerus-penerus kami juga yang ada di sini. Jadi kedepannya pembinaannya juga udah sangat-sangat jelas dan pasti dapat meningkatkan prestasi olahraga disabilitas di Indonesia. Pertama, tadi saya dan Pak Menhan dengan Pak Panglima ngecek upgrade pesawat jet tempur kita yang F-16 yang sudah di-upgrade di Lanut Iswahyudi. Yang kedua juga kita tadi melihat peragaan ngedrop bantuan yang akan kita segera lakukan di Gaza, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke Gaza, ke rakyat Palestina dengan lewat udara, karena lewat darat sudah sangat sulit. Lewat udara yang tadi kita coba terlebih dahulu, kira-kira akan seperti apa dengan menggunakan pesawat Hercules, dan ini akan segera kita bawa bantuan ke Gaza dan di drop dari udara dengan pesawat Hercules kita. Tadi sudah disimulasi dan saya melihat hasilnya baik. Ya, pemirsa, tidak hanya menghadiri resepsi KTT khusus ASEAN Australia di Melbourne, Presiden juga menghadiri jamuan makan siang oleh Gubernur Victoria Margaret Gardner SC pada 6 Maret 2024. Saat tiba di acara yang digelar di Government House Victoria pada Rabu 6 Maret 2024, Presiden Jokowi disambut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Gubernur Victoria Margaret Gardner SC. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi tampak berinteraksi dengan koala yang merupakan salah satu hewan berkantung ataupun marsupial khas dari Australia. Ya, dalam agenda sepekan, Presiden Joko Widodo juga meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur bagian selatan pada 8 Maret 2024. Peresmian ini mengundang antusias masyarakat untuk hadir dan memberikan beragam tanggapan positif. Berikut liputannya. Di Provinsi Jawa Timur, pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan di 33 ruas jalan dengan kilometer totalnya 275 km dengan anggaran 925 miliar rupiah. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah, khususnya Bapak Jokowi yang mana telah meresmikan jalan tersebut menjadi baik. Senang sekali, jadi rame juga, kita para pedagang juga bisa jualan. Tempatnya ini jadi akses ini ya jalur provinsi ya. Pak Jokowi, terima kasih atas pembangunan yang sudah dijalankan. Semoga rakyat Indonesia tetap makmur. Pak Jokowi sehat selalu bersama keluarga dan bisa membangun meneruskan pembangunan yang lebih baik.
Ya, alhamdulillah hari ini telah dilakukan groundbreaking yang langsung dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, tentang pembangunan Karanganyar Paralympic Training Center. Jadi ini kita bisa lihat sudah mulai dibangun dan target Oktober sudah bisa digunakan. Dan ini saya ucapkan sangat terima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang sudah bisa memenuhi mimpi dan juga negara maju yang memiliki inklusivitas yang tinggi. Ya, yang pasti sangat senang Mas, sangat bersyukur juga karena ada perhatian khusus dari pemerintah kepada kami atlet Paralimpik, dan juga menurut saya kan dibangunnya training center ini juga untuk pembinaan yang bagus kepada penerus-penerus kami juga yang ada di sini. Jadi kedepannya pembinaannya juga udah sangat-sangat jelas dan pasti dapat meningkatkan prestasi olahraga disabilitas di Indonesia. Terima kasih masih setia di Presiden Activity. Pemirsa, kita lanjutkan kembali menampilkan VT agenda kegiatan Presiden selama sepekan. VT berikut ini adalah momen di mana Presiden Joko Widodo bersama para menteri menggelar kegiatan malam keakraban di IKN pada 29 Februari 2024. Presiden bersama para menteri terlihat cukup rileks menikmati kegiatan tersebut. Berikut liputannya. Kapasitas saya alhamdulillah sebagai kurator pembangunan IKN. Jadi setiap Pak Presiden kesini tentu bertanya ke saya tentang perkembangan, ya, monitoring dan lain-lain, itu tupoksinya. Dan yang saya lihat tiap ke IKN khususnya glamping malam, Pak Presiden tuh moodnya itu selalu menurut saya yang paling ceria, paling gembira, paling happy ya. Di kesempatan yang saya pernah lihat tidak seceria, sehappy, sebahagia kalau sedang di glamping. Ini menandakan apa? Suasana, ada semangat optimisme melihat mimpi menjadi kenyataan. Glampingnya juga di tengah hutan. Kalau banyak pohon tuh oksigen turun, jadi lebih rileks kan. Ditemani orang-orang yang menghibur juga, berapa Bahlil, ada Pak Erik, saya. Nah, dan suka ngelucu juga lah ya. Jadi ternyata itu mahal ya. Ya memang ngurus negara berat, tapi harus ada momen-momen yang rileks, yang sifatnya. Bapak sering ketawa-ketawa lepas luar biasa. Jadi saya kira ini peristiwa bersejarah ada di memori saya. Tidak kalah menariknya nih, Ibu Negara kita Iriana Jokowi juga melakukan kunjungan kerjasama ASEA Kim di Kabupaten Bogor pada 4 Maret 2024 kemarin. Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi ketahanan pangan kepada masyarakat di alun-alun Ciri Mekar. Ini adalah kegiatan tim penggerak PKK pusat bekerjasama dengan tim penggerak PKK Provinsi Jawa Barat dan juga Kabupaten Bogor. Kita melaksanakan 10 program pokok PKK yang pada saat ini yang kita laksanakan adalah program Koja 3, yaitu ketahanan pangan dan juga sosialisasi tentang gerakan Stop Boros Pangan, di mana kegiatan ini kita bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional. Hari ini kita akan melakukan gerak tanam cabai nasional bersama seluruh tim penggerak PKK se-Indonesia melalui video conference. Diharapkan dengan penanaman cabai nasional ini kita bisa ikut membantu menurunkan
inflasi, di mana harga-harga cabai sekarang sangat cukup tinggi. Juga kita menabur benih ikan, ini salah satu juga untuk ketahanan pangan di masyarakat. Di mana di sini ada situ yang dimiliki oleh masyarakat yang bisa dipancing oleh umum. Sehingga kita juga memerlukan penaburan benih ikan di sini. Harapan kita sebetulnya ini juga dalam rangka Hari Kesatuan Negara PKK ke-52, agar gerakan PKK ini semua serentak di seluruh Indonesia ikut membantu program-program pemerintah. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Presiden Activity kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Dewi Manik. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah bersama kami untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.